Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A, praktikum Bioinformatika kelas A. Di sini kami akan menampilkan tutorial mengakses PDB atau Protein Data Bank dengan menggunakan NCBI dan juga melihat struktur 3D dari protein menggunakan aplikasi Chimera dan CN3D. Pertama-tama, perkenalkan saya Rian Rehan Zukri selaku moderator pada tutorial pada malam hari ini dan teman-teman saya. Nama saya Raudatul Trandini dengan akhiran BP 2023. Saya Ramisa Utari dengan akhiran BP 3019. Saya Bunga Ramatina dengan akhiran BP 3021. Saya Sabrina Chandraningrum dengan akhiran BP 3016. Saya Vina Maula Khairotin dengan akhiran BP 3017. Oke, untuk tutorial pada malam hari ini kita akan mencari informasi dan mengakses PDB tentang protein 6GXV. Pertama-tama, buka laman ncbi.nlm.nih.gov, lalu akan muncul tampilan seperti pada layar saat sekarang ini. Lalu, di sebelah kolom search bar itu kita akan melihat bahwa ada sebuah panel yang menampilkan bahwa yang kita cari merupakan semua database. Klik panel tersebut, lalu scroll ke bawah sampai kita menemukan tag protein, lalu klik. Kemudian, pada search bar, baru kita akan mengetikkan nama protein yang akan kita cari, yaitu 6GXV. Lalu kemudian tekan Enter. Kemudian, akan muncul laman seperti ini, di mana kita bisa melihat informasi apa saja yang ada tentang eh, protein 6GXV ini. Yang pertama itu seperti berapa jumlah database keseluruhan, eh, pada spesies apa protein 6GXV ini ada, terus juga sequence length-nya, molecular weight, dan release date-nya berapa gitu. Untuk jumlah database keseluruhan, kita bisa lihat pada search database yang ada pada laman ini, yang menunjukkan bahwa search database atau semua database keseluruhan hanya ada dua, dan itu berasal dari PDB. Spesiesnya itu kita bisa melihat bahwa terdapat dua jenis bakteri yang memiliki protein 6GXV ini. Selanjutnya, kita akan melihat struktur dari DNA, dari genetik kompartemen juga panjang asam aminonya. Itu kita bisa scroll ke bawah dan klik pada blue button yang ada nomor satunya ini, yaitu pada chain B alpha amilase. Sehingga nanti akan muncul laman seperti berikut ini. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Vina Maula Khairuddin. Kepada Vina, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sebelumnya yaitu genetik kompartmen, yang mana pada protein ini dia tidak memiliki genetik kompartmennya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu berapa panjang asam amino? Yang mana dapat kita lihat pada bagian lokus, panjang asam aminonya ialah 484 amino asid. Yang baik, selanjutnya itu adapun fungsi dari masing-masing urutan asam amino. Yang mana kita dapat lihat pada laman tersebut pada bagian situs atau site, yang mana fungsi dari asam amino pada urutan 15, 72, 107, 199, 201, 232, 234, 235, 267, 268, 294, 331, dan 332 ialah jenis situs yang aktif. Lalu, adapun fungsi dari asam amino pada urutan 106, 197, 203 adalah jenis situs yang mana bersifat domain. Lalu, adapun situs pada nomor 234, 265, dan 332 yaitu merupakan situs yang tipenya aktif. Namun situs ini bersifat situs yang katalitik. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya.
Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Vina yang telah menjelaskan itu panjang asam amino, genetik kompartemen, dan juga fungsi masing-masing dari situs asam, urutan asam aminonya. Selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana format FASTA dari protein 6 GXV ini yang akan dijelaskan oleh Ramisa Utari. Pada Ramisa Utari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang format FASTA dari enzim tersebut. Pertama, klik FASTA terlebih dahulu. Maka di sini kita akan melihat tampilan dari terjemahan asalnya. Selanjutnya itu kita akan melihat tentang identifikasi conserved domains yang di kanan, kanan ya. Lalu diklik. Maka di sini kita akan melihat mengenai klasifikasi protein. Klasifikasi dari protein tersebut yaitu alpha amilase. Dan kita juga bisa melihat superfamilinya yaitu amiase yang mana merupakan amilase sitalik katalik. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari grafik enzim. Baik, kita klik grafik. Maka kita akan melihat grafik dari protein tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Remi Saudari yang telah menjelaskan tentang bagaimana identify conserved domain dari protein 6GXV dan juga bagaimana klasifikasi protein serta superfamili apa yang dimiliki oleh protein 6GXV ini. Selanjutnya, kita akan masuk kepada PDB, web PDB atau protein data bank. Di sini kita akan melihat nama protein serta klasifikasi organisme yang memiliki protein tersebut, serta makromolekul dan mikromolekul apa yang ada pada protein tersebut. Juga kita akan mempelajari struktur 3D-nya dan juga kita akan melihat dari animation dari protein tersebut serta sequence dalam protein tersebut. Ya, yang mana pada tahap ini akan dijelaskan oleh teman saya, Raudatul Triandini. Kepada Raudatul Triandini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kita beralih pada laman PDB. Nah, pada PDB ini kita akan mencari dan mendapatkan informasi umum mengenai protein tersebut. Dapat kita search pada search bar protein 6GXP. Nah, setelah kita search, akan muncul pada tampilan informasi mengenai protein ini, di mana nama dari protein ini yaitu amilase in complex with a carbose dengan klasifikasi hidrolase dan pada organisme Aliclobacillus sp. Nah, eh, pada protein ini tidak terdapat adanya mutasi. Setelah itu kita dapat scroll ke bawah halaman tersebut. Nah, di bawah terdapat literatur yang berkaitan. Salah satu literatur yang berkaitan dengan protein ini. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Nah, muncul pada bagian makromolekul, di mana makromolekul yang ada pada protein ini bernama alpha amilase pada chains atau rantai AB dengan panjang sequence yaitu 484 pada organisme Alicyclobacillus sp dan tidak ada mutasi. Selanjutnya jika kita scroll ke bawah lagi, ada bagian reference sequence. Lanjut.
Selanjutnya kita akan dapat melihat pada small molecules, di mana ada beberapa small molecules yang terdapat pada protein ini. Salah satunya itu dengan nama ID PGC pada rantai L, N, dan U dengan nama beta-deglucopiranose dan ditampilkan ada gambar dua dimensi dari diagramnya. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ratu yang telah menjelaskan tentang nama klasifikasi organisme yang memiliki protein 6GXV, juga makromolekul dan mikromolekul apa yang terdapat pada protein tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk kepada struktur 3D dan pengubahan bentuk protein molekul protein 6GXV yang mungkin akan dijelaskan oleh Bunga. Pada Bunga, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Untuk mencari struktur 3D dari protein 6GXV ini, kita dapat meng-scroll ke atas dan mengklik bagian strukturnya. Kemudian akan muncul bentuk dari struktur 3 dimensi dari protein 6GXV ini. Kemudian untuk melihat lebih jelasnya, kita dapat memilih different view-nya, yaitu dengan scroll ke bawah, kita dapat memilih opsi Gmol atau JavaScript. Nah, di sini kita dapat memodifikasi dari bentuk proteinnya sesuai dengan penelitian kita. Misalnya pada opsi style ini kita dapat mengubahnya menjadi bentuk kartun atau mengubahnya menjadi bentuk backbone, pastel, ball and stick, dan lainnya. Kemudian kita juga dapat mengatur warnanya sesuai dengan opsi, misalnya dengan mewarnai struktur sekundernya atau rantainya atau dengan asam amino. Dan juga dapat memodifikasi bagian surface atau permukaannya. Opsi yang tersedia misalnya solvent accessible. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya itu mengenai anotasi, di mana kita dapat men-scroll ke atas pada bagian annotation ini. Nah, pada bagian ini akan muncul anotasi atau info terkait dengan protein 6GXP ini, di mana anotasi merupakan catatan, komentar, dan klasifikasi mengenai molekul yang ada pada protein 6GXP ini. Tabel kuning yang di bawah tersebut merupakan informasi lebih lanjut mengenai anotasi dari protein 6GXP. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bunga yang telah menjelaskan tentang struktur 3D dan pengubahan bentuk melalui PDB pada protein 6GXV. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sequence dan juga bagaimana kita akan mengobservasi struktur 3D dari 6GXV ini pada aplikasi Chimera dan juga CN3D yang mana akan dijelaskan oleh teman saya Sabrina Chandra Ningrum. Pada Ningrum, untuk tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence dari 6GXV, yaitu pada bagian sequence, scroll ke bawah, Rian.
Berikut merupakan sequence dari 6DXP yang terdiri dari chain chain A, uniprot, binding site, metal coordination, angle outline, dan rotamer outline. Dapat dilihat pada bagian sequence di sini. Selanjutnya untuk mengubah CN3D dan Chimera dari 6GXP ini dapat yang pertama pada bagian CN3D yaitu buka aplikasi dari CN3D. Baik untuk mencari struktur 3 CN3D dari 6GXP yaitu klik bagian file, lalu open dari bagian yang sudah di-download tadi. Untuk mengubah bentuk dari struktur CN3D ini, kita mengklik bagian style, lalu pilih rendering shortcut. Kemudian kita akan bisa mengubah dari bentuk worms, tubes, selanjutnya wire, lalu ball and stick, dan juga space fill. Dan juga bisa juga untuk mengubah warnanya dari struktur tersebut pada bagian coloring shortcut. Saya akan menjelaskan struktur struktur dari 6 GSV di Chimera. Ya, pertama itu klik bagian file, lalu klik fetch by ID. Selanjutnya masukkan kode. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan struktur dari Chimera. Selanjutnya untuk mengubah struktur bentuk lainnya itu klik action, lalu atom and bonds. Nah, dapat diubah pada bentuk stick. Selanjutnya eh, ball and stick, spare, dan wire. Serta dapat mengubah warnanya pada bagian color. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.